Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai kardiovaskuler sistem yang kedua, yang mana akan banyak membahas mengenai anatomi jantung, katup jantung dan juga sirkulasi darah, konduktivitas jantung, kemudian siklus dari jantung, dan terakhir adalah cardiac output. Yang pertama kita akan membahas mengenai anatomi dari jantung. Jadi teman-teman bisa memperhatikan jantung itu sebesar kepalan orang dewasa. Jadi Anda mengepal tangan Anda, itulah besarnya dari jantung Anda sendiri. Oke, baik. Jantung sendiri itu adalah suatu yang seperti kita ketahui bersama ya di bagian yang pertama, bahwa sistem sirkulasi terdiri dari 3 komponen dasar, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung sendiri berfungsi sebagai pompa yang melakukan tekanan terhadap darah untuk menimbulkan tekanan yang diperlukan agar darah dapat mengalir ke jaringan. Kita ketahui bahwa ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi bumi, jika teman-teman bisa membayangkan betapa luar biasanya jantung dapat mengaliri darah sampai ke otak. Kita ketahui jantung itu berada di bagian dada, ya, sehingga ketika dia harus ke otak pasti dia harus membutuhkan tekanan yang tinggi. Nah, itulah fungsi dari jantung, ya. Jadi di sana jantung juga berfungsi untuk mempertahankan homeostasis dalam tubuh, ya, dengan cara memastikan darah yang mengangkut dengan CO2 atau misalnya darah yang mengangkut O2 itu bisa sirkulasinya tuh tepat dan baik di dalam tubuh kita. Ya, kemudian tadi ya lokasinya di bagian dada di antara paru-paru, kemudian memiliki 4 chamber. Kalau chamber tuh seperti kayak apa ya, ember gitu ya, jadi penampungan gitu ya, 4 penampungan terdiri dari 2 atrium dan 2 ventricle, kemudian ada 4 macam katup, ya. Kemudian di bagian jantung dipisahkan, ada sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri. Ini seperti orangnya menghadap ke kita. Jadi kalau orangnya menghadap ke kita kan berkebalikan dari kita, mirroring gitu ya. Jadi sebelah kanan sebelah sini, sebelah kiri yang satunya. Sebelah kanan ya, kita bisa membayangkan sebelah kanan itu adalah menerima ya, menerima darah dari seluruh tubuh. Ya, jadi menerima darah seluruh tubuh dan darah tersebut akan dikirimkan ke paru-paru. Kalau sebelah kiri yaitu darah yang diterima dari paru-paru, ya, kemudian darah tersebut akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Kemudian kita berbicara terkait dengan jantung terlebih dahulu. Di jantung ternyata ada bagian lapisan tipis yang mengelilingi sekitaran jantung. Kita sebut dengan perikardium. Ya, jadi perikardium ini memastikan bahwa jantung tetap kondisi jantung itu dalam kondisi yang baik, tidak cepat terluka atau misalnya tergores, karena kan itu juga dilindungi oleh rongga dada. Ya, itu adalah bagian lapisan dari perikardium. Dan juga lapisan ini juga dapat mencegah jantung dari berbagai macam serangan-serangan antigen, ya, entah itu virus, bakteri, dan seterusnya. Nah, dari struktur dari jantung itu sendiri, kita berbicara terkait dengan dinding dari jantung. Jadi lapisan jantung itu tersusun atas 3. Ada bagian epikardium, yang mana tadi bagian lapisan tipisnya kita sebut dengan epikardium. Ya, ini bagian perikardium maksud saya, bagian perikardium ya, bagian paling luar ada lapisan tipis. Nah, bagian ini adalah bagian epikardium. Jadi ini lapisan perikardium, tapi ini termasuk dalam epikardium. Kemudian setelah itu di dalamnya adalah miokardium. Namanya aja mio, artinya otot, banyak otot di sana. Jadi sel-sel otot ada di sana.
ya, miokardium, otot jantung ya di sana ya, di bagian bagian otot. Kita ketahui bersama otot itu untuk apa? Ya untuk menggerakkan. Kita akan nanti teman-teman akan belajar mengenai otot. Nah, kemudian di bagian endokardium, ya ini bagian yang berhadapan langsung dengan jantung itu sendiri. Nah, kita berbicara tentang chamber ya. Tadi ya kita ketahui bersama ada bagian atrium dan bagian ventricle. Ini bagian atrium dan ini ventricle. Nah, ini sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi kita sebut dengan atrium dexter, ini atrium sinister, ini ventricle dexter, ini ventricle sinister. Gitu ya. Jadi dexter kanan, sinister kiri. Kemudian kalau terkait dengan fungsinya ya, jadi sebetulnya fungsi dari atrium itu sendiri dia penerima darah gitu ya, penerima darah. Jadi kalau atrium sebelah kanan yang akan menerima darah dari seluruh tubuh, kalau atrium sebelah kiri, tadi atrium sebelah kanan, atrium sebelah kiri akan menerima darah dari paru-paru. Kemudian dari ventricle sendiri, kalau ventricle akan menerima darah dari atrium pastinya, ya. Coba teman-teman perhatikan bagian dari lapisannya. Dilihat bahwa ventricle sebelah kiri lebih tebal dibandingkan ventricle sebelah kanan. Why? Karena ventricle sebelah kiri mempersiapkan darah ini untuk didistribusikan ke seluruh tubuh, sehingga dia butuh kekuatan, butuh tenaga yang jauh lebih besar dibandingkan yang sebelah kanan. Oke, ini bisa dilihat ya, ketika dia mengalami dilatasi, dilatasi itu berarti pada saat pengisian darah dari atrium ke ventricle jadi akan melebar. Kalau kontraksi berarti pengosongan, artinya berkontraksinya jantung menyebabkan kosongnya ventricle. Jadi kalau pengisian ketika terjadinya dilatasi, maka atrium menjadi kecil, ventricle menjadi besar. Kemudian ketika kondisi kontraksi ya, jadi ventricle itu akan mengeluarkan darah, entah itu yang sebelah kanan ke paru-paru, yang sebelah kiri ke seluruh tubuh, itu akan mengecil. Oke, lanjut kita akan berbicara tentang katup. Katup dibagi menjadi 4 macam di tempat yang berbeda-beda, di mana katup tuh seperti pemisah, memastikan bahwa darah tidak balik lagi ke tempat sebelumnya. Ya, jangan sampai darah balik lagi ke tempat sebelumnya. Jika ada manusia yang mengalami bisa balik lagi itu mengalami gangguan. Ya. Jadi gangguan dari jantung itu sendiri. Nah, untuk yang pertama yang memisahkan antara atrium dan ventricle ada 2 katup. Kita sebut dengan katup yang sebelah kanan adalah katup tricuspidalis. Ya. Jadi ini katup tricuspidalis, kalau ini adalah katup mitralis atau biskupit atau mitralis. Ya, ini yang menyekat bagian atrium dan ventricle kanan, kalau ini menyekat antara atrium kiri dan ventricle kiri. Jadi mereka akan terbuka ketika terjadi pengisian ventricle. Jadi tadi ketika dilatasi ya akan terbuka bersama-sama. Kalau ini terbuka, maka katup yang lain akan tertutup. Ya, 2 katup ini tertutup. Begitu pula sebaliknya, ketika ini tertutup, maka ini terbuka. Ya. Nah, ini apa? Ini adalah yang pertama, ini dulu ya. Ini adalah katup katup pulmonari. Jadi, teman-teman, mungkin untuk memudahkan terlebih dahulu dari definisi ya. Kita gunakan definisi vena itu adalah pembuluh darah yang menuju jantung. Kalau arteri, pembuluh darah yang meninggalkan jantung. Sekarang sudah sudah ditinggalkanlah istilah vena itu mengangkut darah yang miskin O2, kaya CO2,
kemudian arteri itu dengan darah yang mengangkut miskin CO2 tapi kaya dengan O2. Mungkin itu sedikit ditinggalkan karena tidak mengeneralisasikan kegiatan yang ada di dalam tubuh. Karena ada kalanya vena mengangkut banyak O2 dibandingkan dengan arteri. Apa itu vena? Apa itu? Vena pulmonalis. Jadi vena meninggalkan vena adalah yang menuju jantung, ya. Arteri meninggalkan jantung. Begitu ya, jangan sampai tertukar. Nah, jadi teman-teman ada katup pulmonaris. Nah, ini katup pulmonaris itu adalah dia akan mengalirkan darah yang ada di ventricle sebelah kiri, ya, ventricle sebelah kiri itu kan masih berisi banyak CO2, belum dibersihkan kan, karena akan dibersihkan ketika dia mengalirkan darah ke paru-paru, ya kan? Nah, melewati apa? Karena pembuluh darah tersebut meninggalkan jantung, namanya kita sebut dengan arteri pulmonalis. Di dalam arteri pulmonalis ada katup yang kita sebut dengan katup pulmonari. Gitu ya. Karena di situ terjadi gaya gravitasi. Posisi jantung lebih rendah dibandingkan posisi paru-paru. Bisa dibayangkan dong, di bagian ventrikel sebelah kiri kan darahnya kan masih belum bersih, masih mengangkut banyak CO2. Bisa dibayangkan kalau misalnya di situ tidak ada katup. Kalau darah yang sudah masuk ke paru-paru, ya karena tidak ada katup, maka darahnya bisa masuk lagi ke ventrikel sebelah kiri. Nah, makanya di situ ada sekatnya yang kita sebut dengan katup pulmonari. Kemudian ada satu katup lagi. Katup ini adalah katup aorta. Ya, atau kita sebut arterioventricular valves ya. Aorta. Ya, aorta. Maaf, ini bukannya arterioventricular, bukan. Ini tipenya dari sini. Ya, jadi ini adalah katup aorta. Ya, jadi teman-teman sudah bisa paham ya bahwa ada 4 katup. Ini adalah penjelasannya ya. Di bagian katup arterioventricularis itu kita sebut dengan ada yang sebelah kanan maupun sebelah kiri, ada tricuspid dan bicuspid ya. Jadi terus kalau misalnya katup yang semilunar itu adalah katup pulmonaris dan katup aorta. Ini jadi inti tadi cara kerjanya sudah saya jelaskan ya. Oke, baik. Nah, kita sebut ada istilah sistol dan diastol. Kalau tekanan darah kan ada tekanan darah sistol dan diastol. Ketika sistol itu adalah ketika terjadinya kontraksi, artinya pengiriman darah. Jadi sistol itu pengiriman darah, kalau diastol pengisian darah. Pengiriman darah kemana? Entah ke paru-paru atau ke seluruh tubuh. Gitu. Jadi ventrikelnya terjadi kontraksi. Jadi, nah, coba kita bayangkan dulu ya. Ada darah ya, ada darah di bagian ventrikel sebelah atrium sebelah kanan dan atrium sebelah kiri. Ya, bisa dipahami ya, ada darah atrium kanan sebelah atrium kanan dan atrium kiri. Nah, kemudian itu terjadi pengisian ke ventrikel, ya kan terjadi pengisian dulu ke ventrikel. Artinya ventrikel menjadi gemuk, banyak darahnya di situ. Ketika jantung berkontraksi, dia akan menyebabkan di sebelah kiri katup pulmonaris ya, katup pulmonari akan terbuka. Katup aorta pun akan terbuka. Artinya darah ventrikel akan dikirim ke paru-paru atau ke seluruh tubuh. Itu yang kita sebut dengan sistol. Nah, kalau diastol itu terjadi ketika mulai pengisian lagi ventrikel. Gitu. Ya, kan setelah sistol kan ketika dia kontraksi kan kosong tuh ventrikelnya.
Nah, kemudian ketika ventrikel kosong, maka akan terjadi pembukaan trikuspid dan mitralis. Terbuka sehingga terjadi pengisian ventrikel. Gitu ya. Jadi itu kita sebut dengan sistol dan diastol. Jadi makanya kenapa kok sistol lebih tinggi dibandingkan yang diastol. Kan kalau orang normal tekanan darah sistol itu 120 sampai 100 mm air raksa per 80 mm air raksa. Jadi 120 sistolnya, diastolnya itu adalah 80. Itu adalah tekanan darah. Jadi darah yang dikeluarkan dari jantung entah itu menuju paru-paru atau seluruh tubuh itu sistol. Jadi dari ventrikel ke tadi paru-paru atau seluruh tubuh. Kalau diastol itu ketika mulai pengisian ulang ke ventrikel. Dari atrium ke ventrikel. Nah, ini logika ya, logika berpikir kerja dari si katup. Jadi teman-teman pernah lihat ya pintu seperti ini. Jadi pintu ini akan terbuka jika ada gaya dorong dari atas. Jadi teman-teman bisa membayangkan ketika ada darah dari atas, dia akan terbuka. Jadi kalau misalnya dari luar, dia akan terbuka. Tapi kalau dari dalam, dia ketika akan keluar, dia terkunci, tertutup. Karena itu mekanismenya demikian. Jadi pintunya itu akan bisa terbuka kalau dari luar, tapi kalau dari dalam kena dorongan itu seperti kekunci. Nah, itu ya. Jadi mudah-mudahan bisa membayangkan bagaimana kerja dari katup. Nah, untuk sirkulasi saya rasa ini teman-teman sudah sangat familiar dengan hal ini. Baik, satu persatu kita akan jelaskan ya. Kita mulai dari vena ya. Vena yang mana vena dari seluruh tubuh ya, yang mana vena tersebut pembuluh darah yang menuju ke jantung. Gitu ya. Jadi di sini ada yang kita sebut dari darah yang dari atas jantung itu adalah vena cava superior. Tapi kalau yang dari bawah jantung itu organ-organ di bawah jantung itu vena cava inferior. Ya, ini 10 ya dari yang menunjukkan angka 10 ini. Superior maupun inferior. Ya, atau dari jantung sendiri. Karena jantung itu dia ngasih makan dirinya sendiri. Ya, dia ngasih makan dirinya sendiri. Nah, ini jadi jantung itu tidak mengambil. Jadi inilah ya sebetulnya hakikatnya tubuh kita tuh mengajarkan kita bahwa jangan korupsi. Jantung secara logika dia yang menghasilkan maksudnya tuh memberikan darah menjadi jauh lebih baik dibandingkan sudah dibersihkan antara CO2, tapi dia tidak melakukan korupsi. Jadi dia tetap membagi dirinya sesuai dengan porsinya dengan sel-sel yang lain. Ya. Oke, balik lagi ke sini. Jadi di sini ada vena cava superior dan vena cava inferior, vena cava superior masuk ke sini. Ya, poin pertama ini. Masuk ke atrium sebelah kanan. Atrium sebelah kanan akan membuka katup tricuspidalis untuk masuk ke sini. Ini terjadi diastol ya, pengisian ventrikel. Nah, kemudian dari pengisian ventrikel ada kontraksi ya, kontraksi tadi yang kita sebut dengan sistol akan membukakan katup pulmonari. Nah, di sini kita ketahui bahwa ada pembuluh darah yang kita sebut dengan arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis adalah darah dari ventrikel sebelah kanan menuju ke paru-paru. Ya, padahal kan arterinya di situ darahnya belum darah yang bersih, masih kaya akan CO2. Kemudian masuk ke paru-paru akan ditukar ya, akan ditukar CO2 diganti dengan O2. Kemudian setelah itu paru-paru akan mengirimkan darah menuju ke atrium sebelah kiri dengan melalui pembuluh darah ya, pembuluh darah yang kita sebut vena pulmonaris. Padahal vena pulmonaris darah tersebut berisi dengan O2, kayak O2, makanya warnanya merah ini ya untuk memudahkan kita mengingat. Kalau warna biru tuh kekurangan O2.
Nah, warna merah, ingat kemarin kan heme itu bisa membuat warna sel darah merah menjadi merah. Nah, itu juga seterusnya gitu ya, ke bawah ini. Masuk ke atrium sebelah kiri, kemudian ada katup biskupit atau katup mitralis, masuk ke ventrikel sebelah kiri. Kemudian dari ventrikel sebelah kiri terjadi kontraksi ya, diastol tadi, melewati katup aorta akan dikirimkan ke seluruh tubuh. Nah, di seluruh tubuh itu bagaimana caranya? Ternyata setiap organ di seluruh tubuh itu ada yang kita sebut pembuluh darah kapiler. Nah, pembuluh darah kapiler itulah yang akan menukarkan O2, nutrisi, sehingga dari pembuluh darah kapiler itulah yang akan menghidupi organ-organ masing-masing. Nah, kemudian dari situ, dari pembuluh darah kapiler ini akan bertukar mana yang udah habis O2-nya diangkut dengan sisa-sisa produksi, entah itu CO2 dan seterusnya, balik lagi dan seterusnya. Ya, itu adalah sistem dari peredaran darah. Semoga teman-teman bisa memahami. Silakan bisa untuk dibaca kembali. Sekarang kita membahas terkait dengan sistem konduktivitas jantung. Nah, jadi tadi kok bisa ya jantung itu melakukan denyut gitu ya. Jadi ada tekanan, itu dari mana? Ternyata ada sistem konduktivitas. Sistem konduktivitas itu sendiri adalah suatu sistem perlistrikan yang ada di dalam jantung ya. Jadi kita tahu nih bahwa jantung itu bisa bergerak kalau ada listrik, kalau ada aktivitas listrik di jantung. Jadi pemacu jantungnya gitu ya. Nah, di sini kita belajar terlebih dahulu apa yang ada di dalam sistem dari konduktivitas itu. Kita sebut ada SA node atau sinoatrial node. Kemudian ada arterioventricular node atau AV node. Kemudian ada arterioventricular bundle atau AV bundle. Dan yang terakhir adalah Purkinje fiber atau serabut-serabut Purkinje. Nah, jadi teman-teman dari serabut Purkinje itulah tadi maka akan disebarkan oleh jadi perlistrikan itu akan menyebarkan ke otot sehingga otot akan melakukan kontraksi maupun relaksasi di jantung. Oke, lebih jelasnya kita akan perhatikan satu persatu di sini. Ya, jadi ada yang kita sebut dengan nodus sinoatrium. Ya, jadi dia itu lokasinya dia itu dekat dengan dinding dari atrium sebelah kanan. Ya, jadi atrium sebelah kanan itu pusat dari pemicu jantung alami. Mungkin teman-teman pernah mendengar ya seseorang yang ketika misalnya pingsan kemudian tidak diketahui denyut jantungnya akan diberikan kayak semacam perlistrikan ya. Jadi diberikan semacam listrik dan disimpan di dadanya untuk memacu kerja konduktivitas jantung. Nah, SA node inilah dia itu adalah semacam pemacu jantung yang normal, alamiah gitu. Ya, jadi tuh atau kita sebut dengan pacemaker of the heart ya. Nah, ini letaknya. Jadi ini adalah bagian sinoatrial node. Nah, sinoatrial node ini kalau saya bayangkan ya seperti PLN itu ini adalah pusatnya gitu ya, di bagian pusatnya. Kemudian ini adalah bagian dari pusat kemudian mau ke percabangannya gitu ya. Nah, jadi di sini atrioventricular node itu juga masih letaknya di atrium sebelah kanan. Itu semacam kotak ya. Kalau saya membayangkan tuh ada semacam kotak di dalam dindingnya atrium sebelah kanan. Dia tuh kayak akan menyalurkan listrik sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jadi dia itu akan memberikan listrik ketika misalnya sinoatrial berlebih, nah dia akan memberikan, jadi dia bisa menyimpan listrik ketika jadi dia saving gitu ya, saving listrik dari sinoatrial node karena yang pemacu alamiah itu tetap sinoatrial node gitu. Nah,
Kemudian jadi pertama itu adalah dari sinoatrial node dia akan menyebarkan, karena listrik itu menyebar ya, listrik itu menyebar. Nah, dia akan menyebarkan di bagian kanan maupun di bagian kiri. Ini di bagian kanan maupun di bagian kiri dari jantung. Nah, kalau di sebelah kanan akan diterima oleh atrium ventricular node. Oleh atrium ventricular akan masuk ke bagian septum nih. Nah, kan kemudian ini adalah atrioventricular bundle atau bundle His. Kemudian akan terjadi percabangan, ya, percabangan di seluruh jantung. Nah, kalau yang sudah cabang-cabang kecil ini kita sebut dengan Purkinje, ya, serabut-serabut Purkinje. Nah, lihat ya betapa banyak besarnya di sini yang sebelah kiri karena dia membutuhkan tekanan yang tinggi untuk disebarkan darah ke seluruh tubuh maupun darah ke atas ke otak gitu ya. Jadi harus khusus tinggi. Kurang lebih seperti itu sih proses konduktivitas jantung ya. Jadi kita bisa membayangkan gitu ya kinerja dari jantung itu seperti apa. Ya, ini penjelasannya silakan bisa diperhatikan. Nah, ini lebih detailnya kembali ya. Jadi sinoatrium itu seperti generator ya, isinya dia akan menyebarkan perlistikan, kemudian diterima oleh atrioventrikular. Atrioventrikular akan menyebarkan ke atrioventricular bundle atau bundle His, kemudian akan mulai untuk terjadinya percabangan, dan terakhir diterimakan oleh serabut-serabut Purkinje. Jadi serabut Purkinje itulah yang menyebabkan kontraksi ventrikel. Ya, ketika sudah sampai ke sini. Ya. Jadi di sini itu ketika pengisian darah ya, jadi bayangkan ya ketika ini mulai teraktivasi, ketika ini terjadi pengisian darah, ketika darah ini mulai masuk ke ventrikel, ini sudah mulai bergerak ke sini, ketika ini sudah penuh di ventrikel, sudah siap untuk disebarkan, konduktivitas perlistrikan di jantung sudah masuk ke bagian serabut Purkinje dan bisa untuk dilakukan kontraksi. Ini fokusnya ya untuk potensial aksi ya, sama ya pengertiannya ya. Pertama itu dimulai dengan adanya depolarisasi gitu ya. Depolarisasi, lihat berapa detik terjadinya berdenyut jantung, hanya 0,3 second ya. Nah, ini adalah fase di mana akan mulai kontraksi ya. Terjadi suatu pasti ya, Na akan sangat banyak berpengaruh ya, ion-ion tubuh yang mempengaruhi yang terjadi adanya potensial aksi ya, ada K, Na, Cl. Ya udah itu aja sih sebetulnya ya, teman-teman bisa sangat mudah untuk menghafalnya dan untuk memahaminya. Jadi pertama itu depolarisasi terjadi itu karena ada dari ion-ion itu sendiri ya, di bagian serabut sel-sel syaraf gitu ya. Jadi terbukanya kanal Na menyebabkan juga kanal Ca juga masuk, kemudian K-nya juga akan ikut keluar, itu terjadi depolarisasi ya, dan seterusnya. Ini terjadi kontraksi. Nah, ini sebetulnya tidak perlu saya detailkan secara jelas, tetapi teman-teman akan belajar ya suatu saat ketika membahas tentang jantung ya, kardiovaskuler, farmakoterapi kardiovaskuler. Nah, di sini sebetulnya ada kita sebut dengan gelombang jantung, ada PQRST. Nah, kalau P itu ya, gelombang P itu mulai untuk depolarisasi, kemudian ini mulai untuk kontraksi ya, depolarisasi ini kontraksi ketika jantung itu mengeluarkan darahnya dari ventrikel, kemudian ini mulai untuk polarisasi ya, untuk beristirahat dulu sejenak dan seterusnya ya, seterusnya untuk kontraksi lagi dan seterusnya gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Oke, ini hal-hal yang tadi sudah saya jelaskan, silakan bisa diperhatikan kembali ya. 1, 2, ada beberapa langkah ya, yang mana teman-teman bisa mengulang-ulang kembali. Kemudian siklus kardiak ya, siklus jantung.
Nah, siklus jantung sendiri sebetulnya tadi ya jadi antara atrium dan juga ventricle ketika berkontraksi dan juga kemudian relaksasi itu 0,8 detik saja. Jadi bisa dibayangkan bahwa kerja jantung itu luar biasa cepatnya gitu ya. Jadi beating ya 75 kali per menit ya, beatnya itu 75 kali per menit. Nah, di sini diastol ketika relaksasi, ketika pengisian ventricle, sistol ketika kontraksi, ketika ventricle isinya dikeluarkan. Kalau loop dup ya, loop dup itu adalah sebetulnya ketika penutupan katup. Ya, penutupan katup. Jadi kalau misalnya dokter mendengarkan dari stetoskop ada bunyi loop dup, loop dup, loop dup. Nah, itu tuh dari tutupnya tutupnya dari katup-katupnya antara anterioventrikular, katup anterioventrikular atau katup semilunar. Nah, jadi tahu tuh kalau misalnya oh normal, oh tidak normal itu dari bunyi itu. Nah, ini sistol dan diastol saya rasa tadi ya. Nah, diastol kan ketika relaksasi terisi, nah ini sistol ya tuh keluar. Oke, ini siklus jantung ya. Dari awalnya dimulai dari sistol adanya apa? Ketika dia akan mulai untuk diisi ventrikelnya sudah penuh itu ya. Nah, ini juga ada jalurnya. Nah, ini mulai teman-teman bisa membayangkan ketika ini mulai tinggi itu berarti akan segera untuk dikosongkan gitu. Ya. Nah, oke. Terakhir terkait dengan cardiac output. Nah, cardiac output itu adalah suatu kemampuan jantung dapat memompa darah per 1 menit. Jadi, ventricle dapat memompakan darah dalam 1 menit itu berapa mili gitu. Nah, di sini kita ketahui ada berbagai istilah. Ada stroke volume, cardiac output, stroke volume, heart rate. Nah, sebetulnya teman-teman udah bisa tuh ngitung berapa cardiac output yang dimiliki masing-masing. Gitu ya. Atau mungkin kalau dalam bahasa Indonesianya volume sekuncup jantung. Ya, jadi sekuncup tuh satu kali itu berapa mili gitu. Ya, jadi itu untuk menggambarkan kapasitas jantung mengeluarkan darah. Nah, stroke volume itu adalah tadi stroke volume volume darah ketika dikeluarkan itu berapa. Nah, kalau heart rate ya, kalau heart rate itu 70 kali per menit. Jadi heart rate itu macam-macam, beda-beda ya. Teman-teman silakan bisa menghitung dalam 1 menit denyut jantung teman-teman teraba berapa kali. Silakan hitung. Ya, silakan hitung. Nah, terus kemudian untuk stroke volumenya itu sendiri ya, stroke volume biasanya volume isi sekuncup jantung itu 70 sampai 80 menit per denyut ya, per denyut jantung. Jadi cardiac output-nya tinggal dikalikan ya antara stroke volume atau volume sekuncup jantung dikali dengan denyut jantung. Nah, biasanya normalnya itu antara 5 sampai 6 ya liter. Ada juga 4 sampai liter tergantung ya, tergantung dari denyut jantung kita gitu. Nah, di sini sebetulnya ada mengenai dengan EDV and diastole volume dan total peripheral resistance dan juga ada contractility ya. Jadi ini stroke volume itu dibagi menjadi 3 variabel tadi. Jadi ada volume, jadi kita menghitung volume darah yang ada di ventricle ketika sampai ventricle itu kosong. Nah, itu ada berapa gitu ya. Terus jadi kita pengen tahu berapa sih kekuatan ventricle untuk berkontraksi gitu untuk menghitung dari stroke volume. Ya, ini apa namanya? Informasi ini silakan teman-teman bisa bisa dicek kembali dari beberapa video akan yang saya kirimkan ya untuk membahas mengenai stroke volume lebih detail lagi. Ada animasi yang jauh lebih bisa mudah dipahami untuk
mengenai hal ini ya. Jadi ini intinya cardiac output sama dengan heart rate dikali dengan stroke volume. Nah, stroke volume sendiri itu dipengaruhi oleh apa namanya, berapa sih banyak volume yang betul-betul total dikeluarkan oleh ventricle dan berapa kekuatannya. Nah, kalau terkait dengan heart rate itu sendiri tergantung dari sistem simpatis maupun parasimpatis ya, sistem syaraf simpatis maupun sistem syaraf parasimpatis. Nah, ini adalah bagian dari pembuluh darah yang kembali ya. Ini terkait dengan end diastole dari volume. Silakan dicermati di video yang akan saya kirimkan untuk lebih memudahkan pemahaman ini. Ya. Ini juga sama ya, ini terkait dengan jumlah dari darah itu sendiri. Jadi sebetulnya kita juga bisa menghitung ya jumlah darah, di pertemuan sebelumnya juga sudah ada ya terkait dengan blood volume. Terakhir ini ya Rasulullah pernah menyampaikan ya informasi bahwa ada terakhir ya closing, ada hal yang berbahaya ya di dalam tubuh kita, di dalam diri kita, kualitas dalam hidup kita. Pertama, menertawakan sesuatu yang sebetulnya tidak lucu, dan yang kedua adalah kemalasan ketika kita tidak lelah. Nah, mungkin kalimat ini maknanya bisa dicermati bahwa oh iya ya, sepanjang ini kadang-kadang kita mentertawaki sesuatu yang sia-sia, dan juga kita seringnya malas padahal kita tidak capai, tidak letih. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.